Yang berikutnya ada alur proses pembuatan SPM pengembalian belanja. SPM pengembalian belanja ini digunakan untuk pengembalian belanja yang sudah jadi SP2D, tapi dirasa ada kesalahan atau kekeliruan atau pembatalan atas suatu pembayaran. Misalnya, Bapak Ibu sekalian ingin membayar SPM GU, tapi ternyata salah memilih jenis SPP ketika rekamnya memilih SPP LS atau SPP langsung. Nah, maka uang yang sudah masuk ke rekening itu harus dikembalikan karena tidak sesuai. Jadi niatnya untuk GU, tapi ketika membuat SPP salah memilih jenis SPM LS. Nah, itu prosesnya. Nanti Bapak Ibu sekalian harus merekam surat setoran pengembalian belanja di modul bendahara. Jadi setelah merekam surat setoran pengembalian belanja di modul bendahara, maka operator sakti di modul pembayaran mulai merekam atau menginput SPM pengembalian belanja. Kemudian dilakukan pencetakan, kemudian KPA sebagai PPSPM, ya. Jadi dalam hal ini approver-nya bukan PPSPM tapi adalah KPA. KPA karena sebagai penanggung jawab atas pagu, ya. Nanti KPA-nya menyetujui SPM pengembalian belanja tersebut. Nah, ketika KPA sudah menyetujui SPM pengembalian belanja tersebut, maka otomatis pagunya yang sudah digunakan tadi akan kembali masuk ke data pagu Bapak Ibu sekalian. Sebagai catatan, SPM pengembalian belanja ini tidak perlu disampaikan ke KPPM. Prosesnya hanya berhenti sampai KPA menyetujui SPM pengembalian belanja tersebut. Yang berikutnya terkait dengan alur proses pembuatan SPM GUP. Ini kita mulai dari modul komitmen, ya, operator modul komitmen. Ya. Apabila pembelian atau transaksi tersebut menggunakan akun yang menghasilkan barang, aset atau persediaan, maka harus direkam, ya, BAST UP terlebih dahulu. Nah, nantinya setelah direkam BAST UP di modul komitmen oleh operator modul komitmen, Bapak Ibu sekalian bisa merekam SPBY, ya, di modul pembayaran dengan mengambil data BAST UP yang sudah direkam sebelumnya. Namun apabila transaksi tersebut tidak menghasilkan aset atau persediaan, tidak menggunakan akun 53 atau akun persediaan, Bapak Ibu sekalian bisa langsung merekam SPBY tanpa merekam BAST-UP terlebih dahulu. Nah, nantinya PPK akan menyetujui SPBY tersebut. Nah, kemudian di modul bendahara bisa merekam kwitansi berdasarkan SPBY yang sudah disetujui tersebut. Ya. Dengan catatan SPBY-nya harus divalidasi atau disetujui oleh PPK. Jadi nanti ketika rekam kwitansi akan muncul pilihan SPBY yang sudah disetujui atau sudah divalidasi oleh BPK. Kemudian nanti setelah merekam kwitansi, Bapak Ibu sekalian bisa merekam atau membuat DRPP. Nah, nantinya modul pembayaran akan merekam SPP dengan mengambil data DRPP yang sudah direkam sebelumnya. Jadi tidak perlu input ulang. Jadi ketika DRPP sudah direkam, maka ketika merekam SPP GUP, otomatis data DRPP tersebut akan muncul, ya. Sehingga tinggal dipilih saja, otomatis akan terisi semuanya datanya. Kemudian dilanjutkan proses seperti biasa, ya. Dilanjutkan dengan setuju SPP, membuat ADK SPP, mencetak SPM, kemudian setuju SPM, kemudian membuat ADK SPM, dan dilanjutkan proses SPM-nya sampai dengan menjadi SP2D dan diakhiri dengan mencatat SP2D di aplikasi SAP. Atas kwitansi yang sudah diterbitkan oleh bendahara tersebut, operator modul bendahara juga melakukan pungutan pajak, kemudian melakukan penyetoran pungutan, ya, kemudian melakukan pencatatan NTPN atau mencatat setoran yang sudah setor sebelumnya. Kemudian apabila transaksi GUP tersebut menghasilkan aset atau persediaan atau menggunakan akun 53 atau akun persediaan, setelah SP2D-nya cair atau setelah SP2D-nya muncul, bisa dilanjutkan oleh operator aset tetap atau operator modul persediaan untuk melakukan pendetilan atas
aset atau persediaan yang sudah dibeli sebelumnya. Nah, yang berikutnya ada alur proses kartu kredit pemerintah. Ini dimulai dari perekaman penerimaan barang jasa KKP di operator sakti modul komitmen, ya, BAST KKP namanya. Jadi setelah direkam bisa langsung didetailkan ya di modul aset atau di modul persediaan. Kemudian berdasarkan BAST KKP yang sudah direkam tadi, Bapak Ibu sekalian bisa mulai merekam SPP GUP KKP ya. Jadi ketika merekam SPP GUP KKP-nya tinggal memilih BAST KKP yang sudah direkam sebelumnya. Kemudian langkah berikutnya masih sama ya, dilanjutkan dengan setuju SPP oleh PPK, kemudian membuat ADK SPP oleh PPK, kemudian melakukan cetak SPM oleh PPSPM, kemudian 7 SPM, membuat ADK SPM, dan diproses SPM KKP tersebut di KPPN untuk diterbitkan SP2D. Nah, nantinya setelah SP2D muncul di aplikasi OMSPAN, operator modul bendahara atau bendahara dalam hal ini bisa melakukan kas masuk, ya, bisa mencatat kas masuk atas SP2D GUP KKP yang sudah menjadi SP2D sebelumnya. Nah, kemudian bisa dilakukan pembayaran tagihan kartu kredit pemerintahnya melalui billing statement, dan juga apabila ada pajaknya bisa melakukan pungutan pajak serta melakukan penyetoran pajak. Yang berikutnya ada alur proses pembatalan ADK SPM. Untuk aplikasi Sakti ada dua macam pembatalan ADK SPM. Yang pertama adalah penolakan dari KPPN. Yang kedua ada pembatalan ADK SPM atas keinginan atau kehendak Satker sendiri. Jadi menunya ada di menu monitoring ADK SPM, ini ada di user PPSPM. PPSPM atau approval akan login, kemudian di menu monitoring ADK SPM ada tombol permohonan pembatalan ADK SPM dengan catatan bahwa SPM tersebut belum diproses KPPN. Oleh karena itu Satker harus berkoordinasi terlebih dahulu ya dengan KPPN. Apakah SPM yang ingin dibatalkan tadi sudah menjadi SP2D atau belum? Apabila belum, maka Satker bisa mengajukan permohonan pembatalan ADK SPM. Karena disebutkan alasannya ya, mungkin karena ada kesalahan atau ada kekurangan dokumen, ada kesalahan pembebanan akun ya, seperti itu. Nah, nanti KPPN di aplikasi Portal Sakti itu akan muncul permohonan pembatalan ADK SPM dari Satker. Nanti KPPN akan menyetujui atas permohonan pembatalan ADK SPM tersebut. Nah, nanti kalau sudah disetujui oleh KPPN, status SPM tersebut akan menjadi batal SPM. Ya. Kemudian Satker bisa membatalkan SPM tersebut, kemudian bisa mengubah atau menghapus SPM tersebut, kemudian diperbaiki atau diganti dengan SPM yang baru. Demikian penjelasan mengenai pengenalan modul pembayaran. Pada video selanjutnya, Bapak dan Ibu akan mempelajari pengenalan modul bendahara. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa.